Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan bersama-sama membahas sebuah kasus yang sampai saat ini masih menjadi misteri, yaitu hilangnya Cynthia Anderson dari tempat kerjanya di Toledo, Ohio. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai, aku mengingatkan ke kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, plus nonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung saja mulai ke ceritanya. Yuk kita mulai. Cynthia Jane Anderson lahir di Toledo, Ohio pada tanggal 4 Februari 1961. Dia dibesarkan di sebuah keluarga yang cukup keras atau bisa dibilang strict dalam mendidik anak-anaknya, salah satunya terkait dengan jam malam. Cynthia atau yang biasa dikenal dengan nama panggilan Cindy ini merupakan seorang anak yang pendiam, penurut, dia pandai bersosialisasi dan memiliki penampilan yang menarik atau bahkan bisa dibilang juga dia masuk dalam kategori seorang wanita yang cukup sangat cantik. Cynthia ini sendiri juga sudah memiliki seorang pacar yang dia kenal dari organisasi keagamaannya. Dia juga sudah memiliki pekerjaan di salah satu firma hukum yang ada di Ohio sebagai sekretaris legal. Jadi kalau dirangkum singkatnya ini, Cynthia merupakan seorang anak idaman bagi semua orang tua. Tetapi sayangnya masa tenang dan damai Cynthia mulai berakhir ketika dia berumur 19 tahun. Tepatnya di tahun 1980 ketika Cynthia mulai mengalami mimpi buruk yang sangat aneh di setiap malamnya. Isi dari mimpi itu adalah dia diculik dari rumahnya, kemudian dia dibunuh oleh orang yang tidak dia kenal. Dan mimpi itu terus-menerus berulang setiap malamnya. Karena dia mulai merasa tidak nyaman dan mungkin juga tekanan batin dan stres, dia akhirnya bercerita ke ibunya tentang mimpinya tersebut. Tetapi ibunya tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah yang serius dan dia hanya menganggapnya sebagai itu cuma bunga tidur saja yang memang tidak akan menjadi nyata dan ya udahlah, lupain aja Sin, nggak usah terlalu dipikirin. Hingga akhirnya mimpi buruk itu menjadi nyata. Di tahun yang sama, yaitu di tahun 1961 atau sekitar 10 bulan sebelum Cynthia menghilang, seseorang menuliskan kata-kata dengan huruf kapital di sebuah dinding yang berada di seberang kantor Cynthia. Kata-kata yang tertulis di dinding itu adalah I love you Cindy dan di bawahnya ditulis by GW. Kata-kata itu seluruhnya ditulis dengan menggunakan cat berwarna merah. Dan seperti yang tadi aku bilang, Cindy itu merupakan nama panggilan dari Cynthia. Dan di area perkantoran tempatnya dia bekerja, meskipun terdapat berbagai macam toko dan kantor, tetapi nama panggilan Cindy hanya dimiliki oleh Cynthia. Jadi, kalau ditarik kesimpulan, nama panggilannya Cynthia kan Cindy. Plus itu kata-katanya ditulis di depan kantornya Cynthia. Dimana yang berartikan bahwa pesan itu pasti ditujukan ke Cynthia. Setelah bos dan rekan kerjanya Cynthia ini melihat tulisan I love Cindy, dia langsung bertanya ke Cynthia, kira-kira siapa yang menulis tulisan tersebut dan kenapa kok dia menulisnya di dinding dan itu di dekat perkantoran Cynthia? Apakah mungkin Cynthia punya kenalan yang bernama GW dan bisa saja mungkin dia diperingatkan jangan sampai nulis-nulis lagi di area perkantoran karena itu bisa membuat malu kan ya. Tapi Cynthia dengan tegas menjawab ke bos dan rekan kerjanya kalau dia tidak memiliki teman ataupun bahkan kenalan yang memiliki inisial nama GW. Cynthia sendiri sangat kebingungan dengan hal itu dan dia sedikit ngerasa ketakutan karena kan ya rada aneh sih kan ditulis I love Cindy dan itu di area kantornya yang mana selain membuat dia malu juga membuat dia bertanya-tanya siapa GW ini, kok rada horor gitu kan ya. Dan entah bagaimana tulisan ini tetap bertahan di situ 6 bulan, jadi nggak ada yang mengecatnya atau nggak ada yang menimpanya, dibiarin aja begitu hilang menurut dengan masa waktu catnya itu luntur gitu ya kan. Jadi ya hilang sendirinya itu sekitar waktunya 6 bulan. Tetapi setelah catnya itu benar-benar menghilang, sudah tertutup ya kan, 1 minggu tepatnya setelah catnya itu menghilang, pesan yang sama dengan tulisan yang lebih besar lagi dan tetap berwarna merah muncul di tempat yang sama, I love Cindy by
GW yang tentunya menjadi teror tambahan buat Cynthia. Ya coba bayangin aja ya kan, di posisinya Cynthia selama 6 bulan dia ngelihatin tulisan I love Cindy itu, terus waktu benar-benar sudah hilang dan ngerasa oh ya cuman orang iseng aja, tiba-tiba tulisannya muncul lagi dan lebih gede. Kayak ngerasa oh mungkin Cynthia nggak ngelihat nih, jadi aku tulis aja lebih gede, I love Cindy. Kehororan ini tidak berhenti di situ saja. Bahkan sebelum tulisan I love Cindy yang kedua ini muncul, Cynthia mulai mendapatkan teror berupa telepon-telepon aneh yang masuk ke kantor firma hukumnya. Telepon itu benar-benar sangat aneh dan bahkan tidak diketahui siapa yang menelepon, dan itu terjadi bisa dibilang hampir setiap harinya. Kemudian Cynthia lalu bercerita ke bos dan teman-temannya kalau dia mendapatkan telepon-telepon aneh hampir mungkin setiap harinya. Apalagi bos dan teman-temannya juga memahami ada seseorang yang menulis I love Cindy di dekat kantor mereka. Dan mengingat Cynthia ini sendiri juga sudah dihantui oleh mimpi buruk setiap malamnya sejak tahun 1961 yang berisikan dia diculik dan dibunuh oleh seseorang yang tidak dia kenal, dia akhirnya berpikiran bahwa akan ada penjahat atau seseorang yang menculik dan membunuhnya. Sehingga dia merasa benar-benar tidak aman, dan itu diceritakan semuanya kepada bos dan teman-temannya. Akhirnya bosnya Cynthia ini memberikan jaminan keamanan bagi Cynthia dengan cara dia menginstal tombol emergency di meja Cynthia, dan tombol ini sendiri terkoneksi dengan salah satu toko di dekat kantor milik mereka yang tujuannya kalau seandainya Cynthia entah diserang atau ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan oleh Cynthia, dia bisa segera memencet tombol tersebut, kemudian toko sebelah akan mengetahuinya dan orang dari toko sebelah akan datang dan membantu Cynthia. Selain memberikan tombol emergency ini sendiri untuk Cynthia, bosnya juga memberikan tambahan jaminan keamanan bagi dia, yaitu dia diperbolehkan untuk mengunci pintu kantor selama dia sendirian di ruangan kantor. Bahkan kalaupun di jam bisnis ataupun di jam kantor itu boleh, kamu nggak apa-apa untuk mengunci pintu dari dalam kalau kamu sendirian. Karena kalau kita tahu sendiri di firma hukum itu biasanya lebih banyak orang-orang yang bekerja di lapangan, dan seperti itulah yang terjadi di firma hukum Cynthia, di mana teman-temannya dan juga bosnya biasanya baru datang sekitar setelah jam makan siang di jam 12 ke atas. Jadi sejak pagi hingga siang hari itu memang Cynthia biasa sendirian di kantor karena tugasnya sendiri adalah sebagai sekretaris legal yang membereskan dokumen, kemudian menerima telepon, menjadwalkan meeting yang memang benar-benar dia cuman butuh di kantor aja. Lalu beberapa bulan kemudian Cynthia mengajukan surat pengunduran diri dari kantor firma hukumnya. Bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi dia memutuskan untuk melanjutkan studi di sekolah Bible bersama dengan pacarnya. Mungkin juga dikarenakan dia sudah lelah kan ya, mengalami teror horor setiap malamnya dan juga setiap paginya secara terus-menerus. Dia akhirnya ya udahlah, aku mendalami ilmu agamaku aja biar bisa menenangkan diri dan juga mendekatkan kepada Tuhan. Mungkin pemikirannya Cynthia seperti itu, atau dia juga ingin dekat dengan pacarnya karena kan dia sendiri sibuk bekerja dan pacarnya sibuk sekolah. Kenapa dia nggak ikut aja pacarnya sekolah gitu kan ya? Apalagi usianya dia itu masih usia-usia untuk anak yang bisa lah ke kampus ya. Memang sih usia-usia ya 20-an awal. Nah, sejak dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan melanjutkan studinya bersama dengan pacarnya, dia mulai memperhatikan penampilannya. Dia mulai diet, lalu mencoba memakai make up, terus habis itu bahkan menyiapkan baju-baju baru yang benar-benar seolah-olah dia bersiap untuk berdandan dan menempuh hidup baru bersama dengan pacarnya untuk berstudi bersama. Ya mungkin aja yang dalam pemikirannya Cynthia itu dia harus berbenah diri penampilan semuanya untuk menarik pacarnya ini biar semakin cinta kepadanya, dan dia juga sudah memikirkan masa-masa indah di studinya bersama dengan pacarnya tentunya, yang ternyata akhirnya tidak pernah terrealisasikan. Beberapa hari sebelum Cynthia menghilang, salah satu klien firma hukumnya yang bernama Larry Mullis datang ke kantor Cynthia. Posisinya saat itu Larry sedang janjian dengan salah satu pengacara rekan kerja Cynthia. Tetapi dikarenakan pengacara tersebut belum datang, lalu akhirnya dia mulailah mengobrol dengan Cynthia. Nah, saat dia lagi santai-santainya mengobrol nih, tiba-tiba telepon di meja Cynthia berbunyi. Cynthia yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju ke mejanya dan mengangkat teleponnya. Ya namanya juga dia itu tugasnya, job desk-nya dia sebagai sekretaris legal, dan ya dia berlaku profesional, langsung segeralah dia mengangkat tuh telepon. Tetapi segera setelah dia mengangkat telepon itu, dia langsung menutupnya. Dan setelah ditutup, telepon itu berbunyi lagi.
tetapi tidak diangkat oleh Cynthia. Dan saat itu Larry memastikan dengan sangat jelas dia melihat raut muka bahkan seluruh gerakan tubuh Cynthia itu benar-benar terlihat sangat ketakutan. Larry yang melihat hal itu lalu bertanya nih ke Cynthia, "Kenapa? Siapa yang telepon? Kenapa kok kamu ketakutan seperti itu? Ada apa?" Ya wajarnya seseorang yang melihat ada orang ketakutan tiba-tiba setelah mengangkat telepon, padahal cuma ya diangkat terus ditutup. Kok takut? Dia kenapa? Dan kalian tahu jawabannya Cynthia? Dia cuma bilang itu bukan apa-apa dan itu cuma telepon aneh biasa yang biasa dia angkat. Dan dia juga bahkan tidak menjelaskan ke Larry siapa yang menelepon, entah karena dia tidak mengetahui identitas siapa yang menelepon atau dia tidak ingin membicarakannya. Jadi ya Larry menganggap ya udahlah ya, mungkin Cynthia nggak mau ngasih tahu, ya wes lah. Hingga akhirnya hari misterius itu terjadi. Tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1981, seperti biasanya sekitar jam setengah 9 pagi, Cynthia berangkat ke kantornya dengan mengemudikan mobilnya yang baru dibeli tahun lalu, yaitu mobil Chevy Citation. Kemudian setibanya dia di kantor, seperti biasa dia lalu langsung mengunci pintu kantornya dari dalam, lalu melanjutkan pekerjaannya sebagai sekretaris legal seperti biasanya. Lalu sekitar jam 12 siang, salah satu rekan kerja Cynthia yang bernama Jim Rabbit dan Jay Felstein tiba di kantor. Saat itu mereka melihat kalau kondisi lampu kantor dan radio itu sedang dalam keadaan menyala. Plus pintu kantor juga dikunci dari dalam yang menandakan kalau Cynthia ada di ruangan. Kemudian mereka lalu mencoba mengetuk dan memanggil Cynthia untuk dibukakan sama seperti biasanya. Tetapi tidak ada jawaban dari Cynthia. Kemudian mereka berdua lalu mencoba melihat dari sisi kaca, tetapi mereka juga tidak dapat melihat Cynthia. Mulailah mereka sadar kok kayaknya ada yang aneh. Biasanya kalau Cynthia nggak ada di ruangan, berarti otomatis radionya mati. Setelah itu mereka lalu berusaha, ya udahlah mungkin Cynthia lupa ya kan mematikan radio. Lalu mereka langsung bergegas untuk mencoba membuka pintunya dengan menggunakan kunci mereka dan juga menggunakan beberapa peralatan. Lalu akhirnya pintu berhasil dibuka. Nah, ketika Jim dan Jay ini pertama kali membuka pintu kantor tersebut, mereka mencium bau alkohol. Yang setelah mereka cari tahu ternyata bau alkohol itu merupakan bau dari nail remover atau cairan alkohol untuk menghapus cat kuku. Yang tentunya membuat mereka semakin curiga. Kok nail remover ini dibiarin terbuka? Padahal kan kalau kita tahu nail remover ini kalau dibiarin terbuka dikit otomatis menguap kan ya dengan cepat. Nah, kenapa kok Cynthia meninggalkan nail removernya ini? Terus akhirnya mereka mencoba mencari Cynthia di semua sudut kantor dan mereka tidak dapat menemukan sedikit pun tanda-tanda dari Cynthia. Saat itu mereka juga menemukan keanehan lainnya selain dari radio yang menyala dan juga nail remover yang dibiarkan terbuka. Seluruh telepon di kantor pada saat itu dalam kondisi standby dan tidak terhubung dengan mesin penjawab otomatis. Jadi kalau ya waktu zaman telepon masih berjaya ya kan, itu kalau memang tidak dapat mengangkat telepon, mereka harus menyalakan mesin penjawab yang nantinya bertujuan selain untuk menjawab juga untuk meninggalkan pesan yang bisa nanti didengarkan kembali biar si penerima teleponnya ini bisa menghubungi kembali ke si penelepon. Yang mana itu juga merupakan kebutuhan sangat penting di firma hukum itu karena kan ya mengingat semua orang ada di lapangan. Dan kalau Cynthia meninggalkan ruangan, SOP yang pertama kali harus dia lakukan adalah menyalakan mesin penjawab telepon. Tetapi itu tidak dia lakukan. Keanehan lainnya juga ditemukan oleh Jay dan Jim ini ketika mereka melihat di atas meja kerja Cynthia. Di situ ada novel yang sedang dalam posisi terbuka seolah-olah sedang dibaca sebelum Cynthia pergi dari ruangan atau dipanggil seseorang mungkin. Dan creepy-nya lagi nih ya, saat mereka melihat dengan jelas isi dari novel halaman tersebut, bagian atau halaman dari novel yang terbuka itu merupakan adegan di mana pemeran utama sedang mengalami penodongan dan juga penculikan, dan katanya itu merupakan salah satu atau satu-satunya adegan kriminal karena novel itu sendiri merupakan novel berbau romantisme. Selain hal-hal aneh ini, seluruh kondisi kantor firma hukum itu dalam kondisi benar-benar rapi, bersih dan
juga sama seperti biasanya. Bahkan tidak ada tanda-tanda kertas-kertas yang jatuh, atau mungkin ada tanda-tanda pemaksaan, atau ada tanda-tanda pembelaan diri, semuanya tidak ada. Jadi awalnya mereka berdua mungkin berpikir, ya mungkin Cynthia melakukan kesalahan beberapa kesalahan itu, dan dia keburu-buru mungkin harus pulang ke rumah karena ada sesuatu hal yang urgent di rumah, atau mungkin dia harus keburu-buru ya sakit perut, atau mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat urgent sehingga dia ya harus pergi. Itu awalnya yang dipikirkan oleh teman-temannya. Sampai akhirnya 1 jam 2 jam berlalu, Cynthia tidak kunjung kembali juga dan tidak ada kabar apapun dari Cynthia. Lalu teman-temannya langsung segera bergegas menelpon polisi dan mengatakan seluruh detail yang mereka alami pada hari itu, termasuk juga keanehan-keanehan yang mereka temukan. Kemudian pihak kepolisian lalu melakukan penyelidikan dan diketahui dari toko-toko sekitar kalau Cynthia terakhir kali terlihat di jam 10:15 pagi atau sekitar di jam 10 pagi. Selain itu, dari beberapa klien di firma hukum itu mengatakan kalau sebelum jam 10 ketika mereka menelepon, itu Cynthia masih mengangkat telepon itu, tetapi untuk beberapa klien yang menelepon di atas jam 10 itu sudah tidak ada siapapun yang mengangkat, bahkan tidak dapat masuk ke dalam pesan suara dari firma hukum tersebut. Kemudian saat dilakukan pengecekan di parkiran tempat Cynthia bekerja, mobil Cynthia yang baru dia beli masih ada terparkir rapi. Kemudian saat dilakukan pengecekan lebih lanjut, di tasnya Cynthia itu tidak dapat ditemukan dompet dan juga kunci mobilnya. Jadi semua barang-barang masih ada kecuali dompet dan juga kunci mobil Cynthia. Dan sejak hari itu, Cynthia dinyatakan resmi menghilang bahkan sampai hari ini. Dan masih tidak jelas apa yang sebenarnya dia alami pada hari itu, atau kemana dia pergi, atau apa arti dari keanehan-keanehan yang terjadi pada hari itu. Kita akan langsung saja coba membahas beberapa teori yang diyakini oleh banyak orang tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Cynthia. Teori yang pertama. Cynthia atau yang biasa dikenal dengan Cindy ini merupakan seorang anak yang pendiam, penurut, kemudian dia pandai bersosialisasi.